Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mu'alif Fathur Rojak, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SMP Negeri 4 Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai mahasiswa PPG Daljab dalam jabatan BAT 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, dengan nomor induk mahasiswa 2071250165 pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan ujian kerja praktek secara luring di SMP Negeri 4 Bumiayu pada kelas 8A dengan tema sholat fardu kifayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Jadi awali segala kegiatan pada hari ini dengan membaca doa. Maka mari kita berdoa mengikuti Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa syahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan diawali doa ya, ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Pak Guru absen terlebih dahulu. Ardila Putri, Adira. Arafatul Mina, Dimas Abdul Kholik, Ais dia, Fadli Ramadhani, hadir. Farah Dila, hadir. Fathi Rizki, hadir. Kamelia Mumtaz. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang fardu kifayah ya. Tapi sebelumnya ya, Pak Guru mau tanya, barangkali di antara kalian adakah yang pernah sholat jenazah barangkali? Ya, ada yang pernah melakukan sholat jenazah? Pernah, ya. Siapa yang pernah? Coba acungkan tangan barangkali. Oke, cuma satu. Ada lagi anak perempuan yang sudah? Belum. Mungkin pernah waktu praktek di sekolah madrasah mungkin ya. Jadi kalau praktek langsung mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Oke, bisa ceritakan pengalamannya Mas Wildan, itu pengalaman tentang sholat jenazah. Mungkin yang lain baru tahu teori, tapi mungkin praktek di lapangan kadang berbeda. Pengalamannya apa mungkin? Sholatnya samakah sholatnya dengan sholat fardu, Mas Wildan? Beda ya. Jadi sholat jenazah ada ruku sujudnya enggak, Mas Wildan? Enggak ada ya. Jadi dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Itu ya. Jadi kalau di sholat-sholat yang lain ada ruku, sujud, di sini tidak. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam dengan melihat tayangan ya di papan tulis ini. Nanti juga akan
Pak Guru tampilkan tentang videonya, ya, video praktek dalam sholat jenazah, ya. Karena kalau kita orang Islam harus tahu, ya. Mungkin waktu SD belum pernah sholat jenazah, nggak ada materi. Di semadrasah bagi yang madrasah, tapi di SMP di kelas 8 ini kalian akan belajar tentang sholat fardu kifayah atau sholat jenazah, ya. Ada yang tahu nggak mungkin kenapa sih harus sholat jenazah, harus di jenazah sudah meninggal harus disolati? Barangkali ada yang tahu, mungkin pernah dengar dari ustadz kalian waktu di madrasah atau di pengajian-pengajian, tujuannya Pak? Di antaranya mungkin ada yang tahu, ada yang keingetan mungkin waktu di madrasah atau waktu di pengajian, ya, di TPQ barangkali pernah dengar penjelasannya, atau mungkin pernah searching, baca-baca di Google, dilihat di YouTube, mungkin tujuannya apa? Oh, harus disolati, orang sudah meninggal disolati. Kenapa? Barangkali ada yang tahu, ya. Yang pertama mungkin adalah bentuk dari sosial. Kita sebagai manusia, ya, hidup sosial, maka pertama harus kita bersosial, ya. Jadi kalau ada tetangganya yang meninggal, ya jangan cuek, kita harus mengikuti sholat jenazah, ya. Maka kalian, terutama anak laki-laki, biasanya di kampung-kampung kebanyakan sholat yang jenazah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan kadang jarang, kecuali keluarganya, ya. Kebanyakan laki-laki, maka harus ini yang terutama laki-laki. Perempuan juga harus tahu, ya, supaya nanti mohon maaf ketika barangkali keluarganya, saudara atau segala macam ada yang meninggal, jangan cuman di rumah, tapi ke musola, ke masjid untuk mensolati jenazah. Jadi itu salah tujuannya adalah kita bentuk solidaritas kita kepada sesama. Yang kedua, menjalankan syariat agama Islam, ya. Ya, kita masuk ke tayangan, ya, ke depan. Kalian harus memperhatikan agar nanti ketika mengerjakan tugas-tugas segala macam dengan mudah mengerjakannya, tanpa harus membuka buku, tanpa harus segala macam, apalagi yang praktek, ya. Mau praktek sholat jenazah baru lihat buku, ya jangan, ya. Setelah belajar dari sini keluar tahu, praktekan. Jadi ilmu itu kalau dipraktekkan insya Allah lebih kuat daripada yang cuma disimpan tapi nggak dipakai, ya, bahkan bisa hilang. Maka ketika kalian dapat ilmu apapun, ya, apapun ilmunya dipraktekkan, ya, jangan cuma dicatat terus dihafal tapi nggak dipraktekkan, ya. Jadi ilmu akan menjadi bermanfaat apabila tadi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan dalam sholat jenazah ini kalian mungkin nanti setelah belajar dari sini, ya, lihat kalian jalan-jalan kemana, ke masjid agung segala macam, lihat ada kegiatan sholat jenazah, kalian ikutin. Atau di kampung kalian ada yang meninggal, ya, ikutin sholat jenazahnya. Berikutnya salam 2 kali. Yang pertama menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam yang kedua menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, ya, tayangan video. Jadi nanti setelah penjelasan dari Pak Guru dan dilanjutkan tata cara tadi lewat video, nanti kalian bikin kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari mungkin ada yang 5, ada yang 6, ya, atau ada yang 3 segala macam. Jadi untuk biar lebih mudah, cukup kalian membalikkan kursinya saja, ya, biar enggak
membalikkan meja segala macam biar lebih mudah ya. Kelompok 1 nanti untuk barisannya dari Ais ke belakang ya sampai Seva, nanti barisan kelompok kedua dari Nadia ke belakang ya. Laki-laki nanti dibagi 2 kelompok, ada kelompok 3 dan 4. Nanti kalian mengerjakannya apa? Tentang tugasnya adalah Pak Guru kasih gambaran dulu tentang buat peta konsep dari yang kalian pahami. Kelompok 1 nanti membuat peta konsep tentang pengertian. Dalil-dalilnya apa saja ya di buku paket yang di depan meja, yang di depan kalian ya, depan kalian di atas meja itu cari tentang dalilnya apa ya. Terus kelompok 2 bahas tentang syarat ya, syarat-syarat sholat jenazah. Tadi udah dijelaskan secara gambarannya, kalian membuat peta konsepnya ya, akan lebih memudah kita belajar. Jadi kalau mungkin kalian pernah mungkin ya lihat peta konsep, cukup kalian biar lebih mudah diingat lah gambarnya, bentuknya bunga-bunga yang perempuan sukanya, yang laki-laki mungkin lebih suka yang bentuknya kotak atau segitiga, boleh ya, terserah selera kalian mau bikin yang dibentuk seperti apa ya. Jadi nanti kalian buat kelompok, menyelesaikan tugasnya adalah peta konsep. Kelompok 3 membuat peta konsep tentang rukun sholat jenazah. Yang keempat, kelompok 4 adalah tentang konsep tata cara. Dan nanti kelompok 4 mohon untuk mempraktekkan ya, mempraktekkan tata cara sholat jenazah ya. Nanti di depan semua kelompok nanti diwakili ke depan ya. Mungkin dari kelompok 1 ada berapa anak, mungkin ada 3 anak maju ke depan untuk mewakili, atau semuanya boleh ya, atau diwakili cuman sebagian boleh, semuanya lebih baik ya. Oke, kelompok 1 dari kelompoknya Ais bisa dibalik kursinya ya. Jadi mungkin ya bisa di kursinya dibalik, kelompoknya Ais ke belakang, terus nanti yang Seva dan Kamel bisa bergabung di sebelah sininya ya. Jadi nanti ikut mejanya kursinya dibawa ke sini, kursinya digabung. Tugas kelompoknya sudah siap ya. Oke, siap ya kelompok 1 untuk presentasi? Belum? Oke. Ya. Atau mungkin dari kelompok 2? Sudah ya. Siap maju? Silakan ya. Mungkin sama Putri atau sama Nadia atau sama yang lain ya. Jadi cukup kalian hasilnya dibacakan ya. Terus siapa saja yang ada di kelompok itu disebutkan ya. Itu bentuk dari karena hasil kelompok, berarti kan ya semuanya disebutkan. Siapa saja, walaupun tidak maju semua, sebutkan yang ikut berpartisipasi dalam kelompok itu ya, ikut memikirkan ya supaya hasilnya maksimal. Itu kan kerja kelompok. Jadi kalau kerja kelompok ya semua disebutkan siapa sajanya. Cukup dibacakan. Untuk kelompok 4 nanti siap-siap ya untuk mempraktekkan. Kalau kelompok 4 mungkin praktek ya, praktek sholat jenazah ya. Laki-laki perempuan pak bebas. Yang dihafalnya yang mana? Ya, yang laki-laki boleh ya. Untuk kelompok 4 nanti siap-siap mempraktekkan. Untuk kelompok yang lain sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Kelompok 1 tentang pengertian, kelompok 2 tentang syarat, kelompok 3 tentang rukun. Nama yang mana? Ya disebut ya. Iya, kan kita iya. Sebutkan nama kelompoknya siapa saja ya. Ya. Kayak contoh saya dari kelompok 2 ya. Namanya sebutkin ya.
Intinya kalau pernah di kelas 8 apa ya, A, B, apa C, pernah dulu ya kita presentasi waktu di awal-awal. Pengalaman kita udah pernah pengalaman ya. Ini yang kesekian kalinya kita presentasi. Mungkin yang kemarin pas materi sebelumnya belum pernah maju, sekarang kesempatan untuk maju ya. Jadi iya, intinya supaya merasakan semuanya ya. Jadi pengalamannya banyak. Kita nggak ada yang tahu ke depan kita jadi apa, maka segala kegiatan di sekolahan manfaatkan untuk pengalaman kalian meraih kesuksesan masa depan ya. Jadi yang belum pernah akhirnya jadi tahu ya. Jadi jangan malu-malu ya. Belajar itu ya pasti awalnya itu malu. Nanti kalau terbiasa enggak ya. Semua itu awalan grogi. Nanti kedua, ketiga insya Allah groginya hilang ya. Jangan malu ya untuk presentasi untuk ke depan. Yuk. Ya. Yuk kelompok 1 siap ya udah. Oke, kelompok 1 silakan maju. Diwakili sama siapa? Ais. Siapa lagi mungkin Seva. Yuk. Ya, ya. Dibacakan hasilnya ya, dibacakan hasilnya ya. Ya. Yuk, Fitri maju mungkin sama Aropa atau mungkin Kamel. Ya, jangan kalau ini ya, yang hasilnya saja, yang hasilnya. Ya nanti yang hasilnya. Atau kalau enggak tulis di belakangnya biar lebih mudah ya. Penjelasannya atau mungkin kalau enggak cukup boleh di belakangnya ya. Kalau enggak cukup bisa dikerjakan di belakangnya ya. Untuk tugas mandiri nanti dikumpulin nanti setelah selesai dari presentasi ya. Kalau tugas kelompok langsung dikumpulkan, tugas mandiri bisa dicek ulang biar ya. Kalau tugas yuk maju kelompok 1 siap-siap. Oke. Ya, siap. Kelompok 2 juga siap ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Yuk kelompoknya Ais. Yuk, barangkali diwakili saya, Pak. Iya, iya. Kelompok 1 dulu. Yuk. Iya. Ya, salam dulu. Seperti biasa ya, diawali dengan salam, moderator salam dulu, nanti yang bacakan siapa. Ya, silakan sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh ya. Mungkin dibuka oleh siapa? Oke, semuanya bisa dengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, dibuka dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kelompok dulu mungkin. Saya Seva. Kita dari kelompok 1 mau menjelaskan pengertian sholat jenazah. Pengertian sholat yang dilakukan tanpa rukuk, sujud, terdiri dari 4 takbir di akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Fitriani, saya dan saya dari Safari Ramadan. Kami dari kelompok 2. Ini adalah berita masuk kelompok 2. Serta pelaksanaan cara sholat jenazah. 1. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. 2. Jenazah ada di depan. 3. Orang yang sholat sujud. 4. Menutup aurat.
5. Tidak ada penghalang antara jenazah dan jamaah sholat. 6. Posisi jenazah. Nama saya Wiran Nurul Alam. Saya Dimas Abdul Qadir. Kami dari kelompok tidak ingin mempresentasikan pada konsep rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Ini bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca shalawat Nabi sesudah takbir kedua. Yang keenam, membaca doa untuk mayit. Yang terakhir, salam. Ya. Ada yang bertanya untuk kelompok ya. Siapa ya? Kaisul, silakan. Ya. Silakan, boleh dijawab. Boleh, jika tidak mampu berdiri. Ya. Ada lagi yang bertanya mungkin atau menambahkan? Cukup? Oke. Silakan, boleh di. Ya, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih ya kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ya. Selanjutnya dari kelompok 4 nanti untuk mempraktekkan maka diperhatikan supaya lebih jelas lagi ya. Jadi udah pengertian, sudah syarat, sudah rukun. Nah, yang ini tinggal actionnya ya, actionnya. Kalau tadi yang pengertian terus syarat itu kan masuknya teori. Nah, ini yang praktek. Ya, silakan untuk kelompok 4. Sambil berdiri ya, untuk praktek berarti sambil berdiri, tidak sambil duduk. Ya. Ya. Ya, langsung praktek berarti tidak ya, kata konsepnya langsung praktek ya. Yuk perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ayah Baik Dua Sidik. Ini dari kelompok 4 ingin Ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu waghfir lana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu praktek sholat jenazah ya. Ada yang mau bertanya di kelompok 4? Oke. Perkenalkan, nama saya Adila Putriani dari kelompok 2. Samakah niat jenazah laki-laki dan perempuan? Berbeda. Bedanya di mana? Barangkali bisa dijelaskan bedanya pada Niat dan doa. oh ya, niat dan doa. Iya, itu doanya yang hu diganti ha ya. Ada lagi yang mungkin mau menambahkan? Tidak ada. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham atau mungkin bisa ada yang menyampaikan tentang hal apa yang kalian dapat hari ini ya, bisa kalian sampaikan mungkin ya. Ada yang mau menyampaikan hal apa yang kalian dapatkan dari hari ini?
Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya Pak Guru boleh bertanya ya. Mungkin dari salah satu dari kalian, yang perwakilan saja dari kelompok 1, mungkin perwakilan saja yang nanti menjawab ya. Mungkin dari kelompok 1, dari Pak Guru mau tanya ke mungkin Sapitri ya. Mungkin hal apa yang kamu dapatkan pada hari ini? Ya, hal apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, tadi udah sama kelompok kamu sudah ya. Mungkin salah satunya Pak Guru contohkan, jadi lebih akrab setelah belajar kelompok. Saya ya awalnya duduk di belakang nggak kenal, akhirnya jadi tambah akrab. Mungkin selain itu apa? Mungkin saat Pastinya ada pembelajaran baru, materi-materi baru, terus apa lagi? Cukup? Apa ada lagi? cukup. Cukup, oke ya. Jadi hari ini ya dari kelompok 1 ya diwakili Mama Sapitri ya, dapat pengalaman yang paling utama adalah ilmu yang baru ya, ilmu yang baru, terus pengalaman yang baru. Dari kelompok 2 mungkin bisa disampaikan mungkin pengalamannya apa? Sama ya, dari Nadia mungkin. Yo, apa dari Maudi mungkin? Enggak. Sapitri kayaknya. Fitri Aulia. Ya, Fitri Aulia. Jadi, apa Fitri mungkin? Pengalaman apa yang dapat dari hari ini, dapat apa ya? Dari pengalaman belajar hari ini saya dapat apa aja? Mungkin. Terus ada lagi? Oke. Tuh, jadi mungkin ya yang mungkin sudah kelupaan waktu sholat madrasah waktu dulu ya, udah berapa tahun kemudian, nah sekarang teringat kembali ya. Kalau kelompok 2 ya jadi tahu. Terus dari kelompok 3 mungkin dari siapa? Dimas atau diwakili Mas Wildan mungkin? Pengalamannya apa yang hari ini dapatkan? Ya setelah belajar ya dari ya kayak kelompok 2 tadi diwakili ya Sapitri Aulia, Fitri Aulia. Ya, Pak Guru harus mengingat banyak nama ya. Akhirnya kadang mohon maaf ya kalau Pak Guru menyebut salah segala macam ya. Karena Pak apa mungkin Mas Wildan atau Mas Dimas atau Mas Radit mungkin mewakili dari kelompok 3 pengalamannya apa ya setelah belajar kelompok ya dan presentasi, mungkin ada yang berkesan apa? Menjadi lebih mengerti tentang sholat jenazah. Oke ya mungkin ya jadi jadi lebih tahu, lebih paham lagi ya, lebih teringat lagi, mengingat, intinya mengingat ya, yang pernah madrasah mungkin ini adalah mengingat kembali ya. Dari kelompok 4 mungkin diwakili sama Rahes. Oke, apa Hes? Pengalamannya apa hari ini yang didapat? Selain ilmu, selain pengalaman, mungkin ada yang lain mungkin menyenangkan. Terus oke ya, menjadi percaya diri. Iya, jadi yang awalnya mungkin nggak pernah maju di depan presentasi jadi lebih tahu. Oke, itu aja ya untuk pertemuan pada hari ini ya, dari awal sampai akhir ya. Bila mana Pak Guru banyak salah, banyak kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan segala kegiatan pada hari ini ilmunya kita dapat bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.